Bisa, silakan dimulai. Sebelumnya selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pengalihan Jasa Perusahaan dan Aset Tidak Lancar. Perkenalkan, saya Desika Putriani. Perkenalkan, nama saya Juliana. Nama saya Ruben. Saya Ediso. Saya Bagian. Yang pertama akan dijelaskan oleh Juliana. Transfer layanan antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan, intercorporate transfer, yaitu transaksi antar perusahaan di dalam satu konsolidasi. Beberapa perusahaan retail besar seperti PT Indofood Sukses Makmur mentransfer dan anak perusahaannya terlibat dalam berbagai transaksi satu sama lain, termasuk penjualan bahan baku, produksi, fabrikasi, dan jasa transportasi. Transaksi tersebut sering merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan, intercorporate transfer. Ada transfer aset jasa panjang antar perusahaan, yaitu eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan koordinasi. Jika kondisi koordinasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer yang benar, yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada persentase kepemilikan. Kemudian transfer tanah antar perusahaan. Pada tahun penjualan tanah antar perusahaan dibuat jurnal pada kertas kerja konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi harga perolehnya. Kedua, selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tahun penjualan, kertas kerja konsolidasi dibuktikan pada setiap tahun untuk mengurangi akun tanah sampai harga perolehannya dan meningkatkan akun investasi untuk menetapkan psikologi dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal periode. Selanjutnya itu ada penjualan tanah antar perusahaan arus ke bawah. Pada tahun penjualan tanah antar perusahaan dibuat jurnal pada kertas kerja konsolidasi untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi harga perolehannya. Jurnal ini sama untuk penjualan tanah antar perusahaan, arus ke bawah dan arus ke atas. Perusahaan itu mengurangi pendapatan investasinya dan akun investasi untuk keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi. Yang B, selama tanah dipergunakan pada tahun berikutnya sampai tahun penjualan, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan pada setiap tahun untuk mengurangi akun tanah sampai harga perolehannya dan meningkatkan akun investasi untuk menetapkan resiprokal dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal periode. Jurnal kertas kerja menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah terhadap keuntungan yang dikonsolidasikan dan menetapkan resiprokal antara investasi awal dan akun ekuitas anak perusahaan. Keuntungan yang dikonsolidasikan adalah selisih antara biaya perolehan dan harga penjualan terakhir kepada entitas luar. Selanjutnya ada penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan harus ke bawah. Pada tahun penjualan keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah, dari aktiva tetap digambarkan dalam akun perusahaan itu. Yang pertama, keuntungan yang belum direalisasi dieliminasi di dalam penentuan pendapatan investasi dengan metode ekuitas.
Yang kedua, keuntungan yang belum direalisasi seharusnya tidak muncul pada laporan laba rugi konsolidasi. Yang ketiga, keuntungan yang belum direalisasi dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi kertas kerja yang mengeliminasi keuntungan dan mengembalikan aktiva tetap menjadi nilai penyusutannya pada entitas konsolidasi pada saat penjualan. Yang keempat, semua penyusutan pada keuntungan yang belum direalisasi pada tahun penjualan diakui sebagai keuntungan. Yang kelima, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan berkurang pada kertas kerja konsolidasi untuk menyusunkan harga perolehan pada akhir periode entitas yang dikonsolidasikan. Yang keenam, perhitungan pendapatan kepemilikan minoritas tidak berpengaruh. Soalnya pada tahun berikutnya setelah penjualan antar perusahaan itu menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi. Seluruh jumlah keuntungan dari penjualan antar perusahaan baru diakui sebagai pendapatan investasi pada akhir masa penggunaan dari aktiva tetap. Yang kedua, akun investasi mencerminkan dasar pembagian proporsi ekuitas anak perusahaan dengan asumsi tidak ada laba yang belum direalisasikan atau perbedaan pada nilai itu. Terus ada penjualan aktiva tetap yang dapat disusunkan arus ke bawah. Pada tahun penjualan arus ke atas pada harga selain nilai bukunya, keuntungan atau kerugian berada pada akun perusahaan anak. Yang pertama itu ada pendapatan investasi pada tahun terjadinya penjualan. Perusahaan itu menyesuaikan bagiannya dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dan bagiannya dari setiap pengakuan bagian ke bagian atas keuntungan atau kerugian melalui penyusutan. Yang kedua, pendapatan hak minoritas dihitung berdasarkan besar persentase hak minoritas anak perusahaan dari pendapatan yang telah direalisasi. Yang ketiga, pendapatan anak perusahaan yang direalisasi dihitung berdasarkan laba bersih yang dilaporkan anak perusahaan dikurangi keuntungan yang direalisasi ditambah pengakuan bagian per bagian atas keuntungan melalui penyusutan. Yang keempat, keuntungan yang belum direalisasi tidak muncul pada laporan konsolidasi. Yang kelima, kertas kerja konsolidasi dibutuhkan untuk mengeliminasi pengaruh dari penjualan antar perusahaan arus ke atas. Aset tetap antar perusahaan Mikron teknologi didirikan di Puisi Idaho pada tahun 2008, masuk dalam peringkat nomor 34 dalam daftar Porto 500 tahun 2020. Dengan penjualan bersih tahun 2020 sebesar 21,4 miliar. Ini adalah pemimpin global dalam industri semikonduktor dengan lebih dari 37.000 karyawan dan 26.000 paten. Selain inovasi teknologi Mikron, pertumbuhan di seluruh dunia adalah juga disebabkan oleh usaha patungan dan akuisisi strategisnya. Misalnya pada Januari 2006, Mikron dan Intel Corporation membentuk perusahaan baru bernama IF Gas Teknologi LLC berlokasi di Lehi, Utah. Oke. Yang tentang Mikronnya belum terlalu jelas penjelasan tentang konsolidasinya. Bisa coba tambah jelaskan. Ada masalah apa di Mikron itu?
sambil menunggu yang lain coba berikan pertanyaan lewat grup WA aja. Tulis nama dari kelompok berapa dan pertanyaannya. Oke, itu sudah ada satu pertanyaan dari Mei tentang aktivitas afiliasi konsolidasi seakan perusahaan afiliasi terpisah merupakan perusahaan tunggal. Ada pertanyaan kedua dari Wirianto, kenapa transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan ini harus dieliminasi? Oke. Pertanyaan ketiga dari Fendi. Pertanyaan Fendi tentang transaksi konsolidasi yang dijelaskan masuk ke bagian mana di laporan keuangannya. Satu pertanyaan lagi ya. Yang keempat dari Lydia tentang eliminasi laba rugi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widianto. Pertanyaannya, kenapa transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi? Karena eliminasi dari laporan keuangan konsolidasi bertujuan untuk menunjukkan laba rugi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan yang seharusnya tampak jika transaksi antar perusahaan tidak ada. Coba diulang aja. Karena dari laporan keuangan, eliminasi bertujuan untuk menunjukkan laba rugi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan seharusnya tampak jika transaksi antar perusahaan tidak ada. Ya, dia karena sesama antar perusahaan, jadi nggak perlu kita munculkan di laporan keuangan kalau sudah digabung, kalau sudah dikonsolidasi. Kecuali kalau dia terpisah entitasnya, baru kita munculkan ya. Itu pertanyaan terakhir dari Silvana ya.
Pertanyaan Silvana tuh bukannya sama dengan Meviana? Silvana tanya maksud dari perusahaan lokal tersebut. Oke. Soalnya kalimat pengantarnya sama itu. Iya Pak, sama-sama dari Depok dari Ya udah. Berarti pertanyaan Silvana sama Meviana sekalian jawab aja nanti. Kau nak jelas, aku beli. Kau makan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fendi. Transaksi kondensasi yang dijelaskan masuk ke bagaimana di laporan keuangannya. Masuk ke laporan rasa koordinasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan asus kas konsolidasi. Harap jaga ketenangan ya. Tadi pertanyaannya Fendi, transaksi konsolidasi yang dijelaskan masuk ke bagian mana? Yang tadi dijelaskan kan kita tentang pengalihan jasa dan aset tidak lancar ya. Oke, silakan ulangi jawaban tadi. Jawabannya neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan laporan arus kas konsolidasi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dapat menggunakan Microsoft Excel atau software akuntansi. Apa nama metode yang terakhir yang dua itu tadi? Ada tadi dua istilah aneh saya nggak dengar. Kalimat yang terakhir itu. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi ini dapat menggunakan Microsoft Excel atau software akuntansi. Oh, software akuntansi. Ya, ya. Gimana Fendi? Berarti itu maksudnya transaksinya masuk ke semua bagian ya? Iya, semua bagian. Oh, semua bagian ya? Sama sebenarnya konsepnya, cuman nama akunnya tuh di belakangnya ada konsolidasian. Oh, berarti itu kalau di belakang akunnya ada konsolidasian, berarti itu transaksi konsolidasi ya? Iya. Konsolidasi dari berbagai anak usahanya ya. Kita nggak tahu ada berapa anaknya, yang jelas itu udah gabungan semua. Kalau mau tahu berapa jumlahnya nanti lihat di bagian catatan atas laporan keuangan. Di situ akan dijelaskan kepemilikan anak perusahaannya ada berapa, terus berapa persen kepemilikannya. Gimana Fendi? Paham. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari sisi kanan. Apa maksud dari sisi tersebut? Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Ya, itu kalau perusahaan tunggal ya. Lanjut ke Meviana punya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bidang Kristin. Oh, Pertanyaan ya itu, duluan ya. kenapa eliminasi laba dan rugi belum direalisasikan dan kapan laba dan rugi dari eliminasi antar perusahaan ini dianggap telah terrealisasi? Jadi, laba antar perusahaan akan terrealisasi selama terdapat aset entitas induk atau anak yang berasal dari transaksi antar perusahaan. Entitas induk itu adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak. Sedangkan entitas anak itu adalah suatu entitas termasuk ke dalam entitas bukan perseroan terbatas seperti perseroan yang dikendalikan oleh entitas lain. Ini tadi punya Lydia ya? Ya. Berarti kapan dianggap telah realisasi? Selama terdapat aset entitas induk atau anak yang berasal dari transaksi antar perusahaan. Transaksi antar perusahaan.
Oh, jadi gini, pertanyaan Lydia punya ya. Kan kemarin kita udah sempat bahas tentang Samsung kalau ingat. Ingat 2 minggu lalu? Itu kan dia menjual ke anak perusahaannya sendiri kan? Itu berarti penjualannya tidak diakui. Dalam hal kasus ini, pertanyaannya Lydia itu sama aja. Jadi belum bisa diakui kecuali dia bisa terrealisasi kalau dia transaksinya ke pihak ketiga non afiliasi. Gitu. Bisa terrealisasi kapan, Pak? Kalau dia transaksinya ke pihak ketiga di luar afiliasi. Karena kalau yang sekarang pertanyaannya eliminasi laba rugi antar perusahaan, ya itu memang pasti akan dieliminasi. Kan sama jadinya kan, ketika digabung si satu bilang penjualan, satu bilang beban. Ketika digabung jadi satu kan habis juga. Karena dia sama statusnya di antar perusahaan. Gitu. Jadi gimana Lydia? Ya, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan siapa lagi? Meviana lagi ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mevi. Contoh aktivitasnya itu seperti apa dalam perusahaan tunggal? Yang contohnya yang pertama adalah usaha petani. Usaha petani di bidang pertanian ini biasanya banyak berbeda di daerah pedesaan. Yang kedua ada industri kecil. Industri kecil ini bisa dilakukan secara perseorangan karena dapat dimulai dari modal yang kecil. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis usaha ini adalah kegiatan jual beli barang yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir adalah usaha jasa. Usaha jasa ini berdagang merupakan salah satu jenis usaha yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun usaha ini memerlukan keahlian khusus, dapat disesuaikan dengan bahan kesenangan. Sebenarnya gini ya, dia kan pertanyaannya perusahaan, aktivitas dari perusahaan afiliasi konsolidasi, berarti salah satu anaknya berarti ya, seakan perusahaan afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Kita biasanya ya, kalau perusahaan yang besar punya suatu induk, punya beberapa anak, kadangkala anaknya itu jenis usahanya sama, itu diperbolehkan kan? Makanya seolah-olah anak-anaknya ini kegiatannya masih sama seperti pertanyaannya tadi, merupakan satu perusahaan tunggal. Karena ya bagaimanapun dia tetap akan beraktivitas sendiri. Dan aktivitasnya itu seperti apa ya tadi udah dijelaskan ya. Hanya mau mempertegas itu aja. Oke, semua udah terjawab ya? Oke, silakan ditutup presentasinya. Ya, presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Coba cek grup WA. Udah dibuka WA-nya? Sudah? Ini filenya ya. Jadi kisi-kisi ujiannya nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas di kelas ya. Sama materi yang saya jelaskan. Materi yang saya jelaskan semuanya sebenarnya sudah ada di Google Drive atau di video pembelajaran. Ujiannya nanti pakai Google Form ya. Isi di Google Form. Ada masalah kalau Google Form? Enggak, Pak. Yang pakai iPhone? Enggak, Pak. Gak usah difoto, di WA udah ada. Berapa soal kira-kira, Pak? Bukan masalah berapa soal, tapi berapa yang bisa dijawab kan? Alhamdulillah, Pak. Yang penting percaya aja. Saya percaya bisa dapat A semua ya. Insya Allah, Pak. Terima kasih, kok. Oke. Cuman ini saya kan ada kelas satu lagi di BM4. Mereka kan besok terakhir itu. Jadi saya gabung lagi nanti soalnya semua. Kisi-kisi ini nanti saya kirim ulang ke kalian. Jadi gabungan 2 kelas ya. Ada pertanyaan untuk ujian? Ujiannya berarti pertemuan 9 online ya. Masalah libur minggu depan kita lihat dulu dari kampus pengumumannya kapan. Nanti kita komunikasi lewat WA aja. Ujiannya online close book nggak apa-apa ya? Boleh? Ujiannya online close book tergantung kejujuran masing-masing ya. Oke, perhatian sebentar. Saya mau minta tolong
kami dosen kan ada perlu kinerja dosen gitu. Saya minta tolong isi aja nama sama catatan kalian bisa. Oke Pak. Oke Pak. Aman Pak. Oke kok. Yang penting jangan kakek aja ya. Oke, sambil ini perhatikan materi pertemuan 8. Karena kita cuma 5 kelompok, berarti yang ini jadinya saya yang ceramah ya. Terus siap UTS, balik lagi kan kelompok 1 dan 2 yang presentasi, seterusnya sampai kelompok 5 kan. Baru nanti yang pertemuan yang terakhir, pertemuan 15 itu saya lagi yang ceramah. Gitu kemarin kan kesepakatannya. Oke. Ini kita bahas tentang utang. Kalau di buku Advanced Accounting, kasus yang diambil tentang Caesar Entertainment Corporation. Nah, kita lihat sekilas. Dia ini adalah perusahaan hiburan dan perjudian. Perusahaan ini melakukan pengalihan utang. Jadi utang itu boleh dialihkan ke anak perusahaan kita. Nah, coba kita lihat di sini. Dia ada tujuan untuk mengurangi beban utang dan memperpanjang jangka waktu pembayaran utangnya. Contohnya gini. Ini si A, katakanlah si induk perusahaan. Ini si B, ini anaknya ya. Kita anggap kepemilikannya lebih dari 50%. Si A punya utang 1 miliar ke bank misalnya. Si A ini rupanya dia kekurangan dana, dia mau minjam uang lagi, tapi sayangnya 1 miliar ini udah mentok, jadi bank tidak mau kasih minjam lagi. Solusinya dia kasih utang ini ke perusahaan B, ke anaknya sendiri. Jadinya utang ditanggung oleh anak. Sampai di sini paham? Berarti si A nggak punya utang lagi dong. Barulah si A minjam lagi. Jadi posisi barunya sekarang, si A nambah utang katakanlah 500 juta, si B punya utang 1 miliar. Jadi strategi ini dia melempar utang ke anak perusahaannya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya melempar utang ke anak perusahaan, karena melempar aset ke anak perusahaan juga boleh kan. Tapi kita harus lihat apakah yang seperti ini etis untuk dilakukan. Kalau tujuannya seperti ini, lempar aja terus utangnya ke anak perusahaan, biar anak perusahaannya bangkrut. Si induknya tetap bisa bekerja dengan normal kan. Yang kasihannya jadi korbannya adalah anak perusahaannya. Kalau anak perusahaannya kebetulan tidak dimiliki sepenuhnya, berarti ada pemegang saham lain yang menanggung resiko di sini kan. Kecuali kalau si A memiliki 100% si B, tapi itu jarang terjadi karena ini adalah suatu siasat bisnis supaya dia bisa mendapatkan pinjaman modal terus dari bank. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami maksud dari pengalihan utang ini? Oke. Ini adalah ikhtisar konsolidasi. Utang antar perusahaan. Perusahaan dalam grup yang sama dapat saling memberikan pinjaman atau kredit. Jadi tidak hanya dari A ke B, dari B ke A juga boleh dengan skema yang sama. Tergantung kebutuhan perusahaannya seperti apa. Perhatikan ini, perlu dihapuskan atau saya perbesar dikit kali ya. Jadi sama seperti kasus perusahaan Samsung yang dia melakukan penjualan persediaan, ketika nanti dikonsolidasikan laporan antar perusahaannya, nggak diakui kan? Sama, di utang juga itu nanti akan dihapuskan ketika dia dikonsolidasi, dieliminasi bahasanya tadi ya. Prinsipnya tetap sama dengan yang kasus di Samsung penjualan atau pengalihan aset itu.
Tujuan dia menghapusnya supaya tidak mengganggu posisi keuangan grup. Ketika si A mengalihkan hutangnya ke B, berarti si A kosong, si B punya utang. Kalau misalnya si A memberikan pinjaman ke B, berarti si A punya piutang, si B punya utang. Ketika itu dikonsolidasikan juga hilang kan jadinya. Itulah maksudnya dari ikhtisar konsolidasi ini. Ikhtisar ini sebenarnya kaitannya dengan kode akun aja. Obligasi. Ada yang bisa kasih tahu obligasi itu apa? Apa itu obligasi? Surat utang. Jadi ketika perusahaan butuh dana, alternatifnya kan ada dua ya. Yang pertama, menerbitkan saham baru, boleh ya? Kalau bahasa di bursa efeknya IPO, kita nerbitin saham baru, orang beli. Cara kedua, menambah dana dengan cara utang. Salah satunya adalah obligasi. Pernah dengar istilah surat promes? Surat promes itu adalah surat utang juga sebenarnya, tapi surat promes itu lebih diidentikan pada jangka pendek. Kalau obligasi itu lebih identik pada jangka panjang. Jangka panjang itu ya berarti lebih dari 3 tahun mungkin ya. Sebenarnya lebih dari setahun pun sudah terhitung jangka panjang itu. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi itu harus dilaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika A memberikan pinjaman kepada B, berarti si A punya utang, si B punya utang. Ketika dikonsolidasi memang tidak akan nampak, tetapi ada laporan keuangan yang namanya catatan atas laporan keuangan. Di situ kan merincikan semua transaksi yang dimiliki perusahaan per akun. Jadi per akun di transaksi itu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nilai penjualan obligasi pun harus dicatat di sana. Dijelaskan bahwa ini akan dipinjam sebesar berapa rupiah, kepada siapa, bayarnya berapa lama, bunganya berapa. Bisa dipahami yang ini? Di sini ada juga ditulis kontrak atau perjanjian mengenai transaksi, jangka waktu, bunga, kondisi lainnya. Syarat pembayaran juga ada. Terus kalau misalnya nggak bisa bayar, apa yang akan dilakukan? Itu semuanya harus tercantum di dalam kontrak perjanjian penjualan obligasi ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, oke. Intermediate accounting udah belajar sampai mana? Intermediate accounting. Tadi saya sempat baca KRS-nya dengan Pak Estu ya. Apa udah masuk ke utang atau masih di bagian aset belajarnya? Masih aset? Berarti belum ke utang ya? Oke, nggak apa-apa. Maksudnya kalau saya jelasin ini nggak bisa langsung dipahami pula. Oke. Ketika kita punya obligasi, artinya gini. Saya punya perusahaan, saya ngambil obligasi, kalian beli obligasi saya. Berarti saya berutang kepada kalian ya. Kalian boleh jual surat obligasi itu. Terserah mau kepada siapa. Itu diperbolehkan. Jualnya itu boleh sesuai dengan harga yang tertera di surat obligasi. Misalnya, saya pinjam uang kalian 1 miliar. Berarti kan surat obligasi kalian berharga 1 miliar kan? Kalian mau jual ke orang lain boleh dengan harga 1 miliar juga. Boleh lebih tinggi,
boleh juga lebih rendah. Jadi penjualan ini harus mengikuti fair value atau nilai wajar. Pak Estu sudah jelaskan tentang nilai wajar dari suatu investasi? Belum, Pak. Kalau nilai wajar aktiva tetap? Belum juga. Oke, nggak apa-apa. Semoga penjelasan saya ini nanti bisa dipahami ya. Nilai wajar itu adalah nilai yang relevan, di mana nilainya itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, dan itu diterima oleh harga pasar. Itu namanya harga wajar. Contoh, katakanlah harga tanah di sekitar Jalan Ahmad Yani ini 2 juta per meter. Ruko sebelah harganya 2.100.000 per meter, yang di sebelah ini 2.200.000 per meter. Berarti kalau harga tanah di sini bukanya 2 juta masih wajar tidak? Masih ya. Tapi kalau harga tanah yang dibuka di sini harganya 3.500.000 per meter, nggak wajar lagi ya. Oke, sudah paham maksudnya harga wajar? Oke, itu namanya tadi metode perbandingan ya. Kita membandingkan tetangga kita, harganya berapa, itu yang kita jadikan sebagai patokan. Itu salah satu penilaian aktiva tetap. Itu dimakasih oleh Pak Estu. Oke. Ketika menjual obligasi lebih tinggi dari nilai wajar, berarti kita ada keuntungan kan? Ketika nilai jual lebih besar dari nilai wajar, berarti kita mendapatkan keuntungan. Nilai jual di bawah harga wajar, itu kita mengalami kerugian. Di sini sudah dijelaskan, keuntungan kita sebut gain, kalau kita rugi kita sebutnya loss. Dan ini juga harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Karena ketika kita menjual obligasi, itu kan nilainya besar sekali, pastinya ya. Nggak ada obligasi yang nilainya kecil. Karena nilainya besar, itu bersifat material kalau dalam akuntansi. Material, pernah dengar istilah material? Apa itu material kalau pernah dengar? Suatu transaksi yang nilainya besar, sehingga ketika pengguna laporan keuangan membaca angka tersebut, bisa terjadi perubahan pikiran. Awalnya di laporan pertama tertulis labanya 1 miliar, itu bagus ya, besar ya. Rupanya dari akuntannya dilakukan revisi laporan keuangan, labanya menjadi 200 juta, turunnya besar sekali kan? Itu yang namanya material. Jadi kita mikir, kalau dia labanya 1 miliar, saya mau invest di perusahaan ini, tapi karena turun drastis menjadi 200 juta, itu namanya penurunan yang sifatnya material. Saya jadi berubah pikiran kan? Enggak, saya nggak mau investasi di perusahaan ini, labanya kecil untuk apa gitu. Yang namanya transaksi material itu wajib dijelaskan dengan jelas, dengan rinci di catatan atas laporan keuangan itu. Tidak terkecuali untuk laporan yang dikonsolidasikan. Terus kembali lagi bekerja sama dengan auditor ya, supaya laporan keuangan konsolidasinya itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikutnya ada istilah transfer at par value. Kalau bahasa Indonesianya nilai pari, mungkin agak aneh kalau kita sebut nilai pari. Jadi kita sebutnya par value aja, biar tidak terlalu aneh. Nilai nominal sama dengan nilai buku, itu yang saya bilang tadi. Kalau kalian beli obligasi saya 1 miliar, kalian jual ke orang lain juga dengan harga 1 miliar. Itu namanya par value. Tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Hak atas kuponnya tentu berpindah juga ya. Kalian yang sebelumnya punya kupon misalnya sebesar 5%, jadinya jadi orang lain yang punya karena sudah dijual.
Tahu sejarahnya kenapa itu disebut kupon? Kupon obligasi, bukan bunga obligasi. Padahal sama maknanya. Pernah lihat kertas yang seperti ini, terus di bawahnya ada seperti yang bisa dipotong-potong kayak kupon gitu? Kupon undian? Atau togel? Waktu tahu ya? Aku yang kena. Ya. Jadi di sini kan ada angka-angkanya ya? Iya. Katakanlah obligasinya berlaku untuk 12 bulan. Berarti ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai bulan ke-12. Ini nanti akan kita cabut, tukar ke perusahaan. Dia akan bayar bunganya. Makanya disebut kupon waktu itu. Itu udah lama sih, cuma sejarah aja. Asal usulnya seperti itu, seperti kupon untuk main togel gitu. Tapi bukan berarti mengajarkan main togel ya. Oke. Perusahaan A memiliki 10.000 saham dengan nilai nominal $1 per saham. Nilai bukunya $5. Perusahaan A mau transfer seluruh sahamnya ke perusahaan B. Namun perusahaan B juga punya utang kepada A sebesar 20.000. Berarti dalam kasus ini si A mau transfer sahamnya ke B, tetapi si B punya utang ke A. Itu bisa terjadi ya. Nah, kita lihat. Nilai total transaksinya berarti nilai bukunya 5 kan? Kali 10.000. Dapatnya $50.000. Si B punya utang 20.000. Utang itu harus dibayar kan? Tapi karena kebetulan ada masuk 50.000, berarti sisa netnya adalah 30.000. Maka nilai transaksi yang sebenarnya dari si A yang mengalihkan saham ke B itu adalah $30.000. Karena si B tadi punya utang 20.000 gitu ya. Si A akan catat penjualan sahamnya 50.000, mencatat utang antar perusahaannya 20.000. Nilai total aset perusahaan akan berkurang sebesar 50.000. Utang antar perusahaan A dan B akan bertambah 20.000. Si B akan mencatat pembelian saham sebesar 30.000 karena sudah di netkan di sana. 50 kurang 20 tadi. Utang antar perusahaannya 20.000, sebagai hasilnya nilai total aset perusahaan B akan bertambah 30.000. Kenapa 30.000? Karena saat dia tadi beli sahamnya netnya sudah 30.000. Penjelasan kalimat ini hanya untuk sesuai dengan standar akuntansi aja. Oke, jadi intinya kalau untuk time value itu tidak ada masalah yang besar ya, dia hanya sekedar pengalihan sesuai dengan nilai nominal. Yang biasanya menjadi kasus yang lebih unik itu kalau harganya itu berbeda, transfer at discount atau premium. Transfer at discount itu berarti kita mengalihkan obligasi dengan harga di bawah harga buku kita. Kalau premium berarti lebih tinggi dari harga buku yang kita miliki. Kita lihat contohnya. Ini kasusnya sama dengan yang tadi. 50.000, punya 10.000 lembar saham, nilai nominal $1, nilai bukunya $5. Cuman dalam kasus ini si B hanya bersedia 40.000. Berarti terjadi diskon atau premium yang ini? Diskon ya. Sehingga terdapat perbedaan 10.000 karena selisihnya 50 kurang 40.
A akan menjual sahamnya dengan diskon 10.000 atau 20% dari nilai nominal. Jadi di tempatnya si A, utang dia akan berkurang 50.000 karena dia menjual saham dia kan. Saham biasa dia bernilai 10.000. 10.000-nya dapat dari nilai nominal $1 dan sebanyak 10.000 saham. Makanya di sini jadi 10.000. Ingat utangnya tadi 50.000 kan? Kan ceritanya dengan mengalihkan saham, utangnya jadi lunas. Ingat ya, seperti itu. Karena utang udah lunas, saham dia udah habis, kan masih ada selisih nih. Selisihnya 50 kurang 10, jadinya 40.000. Ini yang kita anggap sebagai keuntungan dari transfer saham. Si B, jadinya terbalik pencatatannya. Ketika dia di sini utang di debit, lawannya utang apa? Piutang kan? Jadi piutang di sini di tempatnya si B. Di sini saham biasanya 10.000, di sini saham biasanya 40.000. Kenapa 40.000? Karena si B hanya bersedia membayar 40.000. Ingat, si B ini yang membeli kan? Ketika si B membeli itu namanya dia investasi. Makanya di sini debitnya adalah investasi saham biasa. Piutangnya sudah lunas 50.000, dia mendapatkan investasi saham 40.000, masih ada selisih 10.000 kan? Dia rugi dong. Karena perselisihan ini ada posisinya di debit. Kalau yang di debit, kalau kita bicara laba rugi, yang posisinya di debit itu adalah rugi. Tapi kalau dia posisinya di kredit itu adalah yang laba. Ini akuntansi dasar untuk penjurnalan. Tapi ini nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ini untuk kalian tahu aja. Kemudian ada obligasi afiliasi dibeli dari non afiliasi. Kalau yang tadi sebelumnya kita bahas itu kan masih sama-sama afiliasi ya. Entah itu induk ke anak, anak ke induk, atau sesama anak. Sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Itu kalau utang A ke B, Pak. Itu kalau misalnya punya utang A dipindahkan ke B, Pak. Itu di laporan keuangan tetap ditulis nggak? Aturannya kan harus dieliminasi kan kalau dia modelnya seperti ini. Tapi karena nilainya besar, nilai material, di catatan atas laporan keuangan harus dijelaskan. Jadi di neracanya memang nggak nampak, tapi di catatan atas laporan keuangan itu harus dirincikan. Timbulnya angka utang di neraca itu kan ada asal muasalnya kan? Iya. Entah dia bertambah dari mana atau berkurang dari mana. Dalam kasus ini, saya gambar yang baru aja. Si A kasih pinjaman ke B 1 miliar, berarti si B ngutang ke A 1 miliar. Untuk akun yang namanya utang, kita cerita misalnya perusahaan aja lah ya, karena dia induk. Yang biasanya dikonsolidasi kan induk ya, bukan anak ya. Perusahaan si A berarti akun utang kalau di akuntansi itu kan bisa bertambah, bisa berkurang ya. Ada akun yang bisa bertambah, ada akun yang bisa berkurang, ada akun yang bisa keduanya. Kalau utang kebetulan itu bisa keduanya. Jadi di catatan atas laporan keuangan dijelaskan akun utangnya ini utang konsolidasian ya. Utang konsolidasian si perusahaan A ini bertambahnya dari mana, berkurangnya dari mana. Nanti akan dijelaskan kalau dia ini sudah diadu transaksinya dengan si perusahaan B. Meskipun di neraca juga nggak akan nampak, tapi di catatan atas laporan keuangan itu harus dimunculkan. Bisa dipahami? Berarti tetap ditulis apa ya? Ditulis dalam bentuk keterangan.
Kalau misalnya gini Pak, perusahaan A pinjam ke bank, banknya bangkrut, itu utangnya masih dibayar atau dihapus Pak? Kalau si perusahaannya bangkrut. Bukan Pak, perusahaan A pinjam ke bank, tapi banknya yang bangkrut. Oh, kalau banknya bangkrut, agak aneh juga tuh. Kalau bank bangkrut berarti ya mau dibayar tak bayar nggak ada masalah sama banknya. Itu Berarti bisa dihapus Pak kalau seperti itu? bisa dihapus sampai, tapi tidak boleh dihapus di saat yang bersama dengan bank itu bangkrut ya. Biasanya itu ada proses hukum dulu. Kalau memang kondisinya sudah seperti itu, biasanya ada jangka waktu sampai sekian lama baru utang itu bisa kita hapus. Dan menghapus utang itu akan menjadi pendapatannya perusahaan. Iya. Misalnya utang perusahaan ini ke bank sebesar 500 juta, banknya bangkrut, banknya tidak, logikanya bank pasti akan berusaha untuk menagih ya. Tapi misalnya katakanlah penagihan yang gagal karena banknya memang sudah hancur lebur lah, katakan itu istilahnya. Dalam jangka waktu 5 tahun sudah langsung aja dianggap kalau utang 500 juta itu sebagai pendapatan kita. Tapi pendapatannya bukan pendapatan transaksional. Pendapatan apa namanya? Ingat yang pernah kita bahas? OCI, Other Comprehensive Income. Ingat kelompok siapa? Kelompok 3 ya, nggak salah. Atau pendapatan komprehensif lainnya. Karena dia tidak terkait dengan operasional utama perusahaan. Bisa dipahami dengan pertanyaan barusan? Oke, sebelum masuk sini ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maaf. Itu tadi ada contoh pertama Pak, yang saham A transfer ke B. Sepertinya bukannya kalau misalnya dia kan perusahaan A punya utang ke B Pak. Bukannya B hutang A. Oke. Bukannya hutang perusahaan B ini bertambah Pak, tapi tadi di contohnya sepertinya berkurang. Contoh pertama Pak. Yang mana ya? Yang di bagian jurnal ini? Yang pertama bukan Pak. Bentar Pak. Yang ini Pak. Si B punya utang kepada perusahaan A sebesar $20.000. Si A Si A mentransfer sahamnya ke B, dan dalam kasus ini si B punya utang ke A sebesar 20.000. Oke, kemudian A mentransfer kan sebesar 50.000 Pak. Ya. Harusnya kan utang 20.000 ini kan masih ada Pak. Tapi kenapa dia 50.000 ini dikurangi 20.000 ini? Oke, itu kan kalau kita bicara dia secara entitas terpisah. Secara entitas terpisah ya ini. Tapi kalau misalnya digabung ya akan berbeda lagi gitu. Ini typo, ini harusnya berkurang ini ya. Yang ini harusnya berkurang. Ini saya salah tulis. Makanya jadi bingung ini. Harusnya berkurang ya. Ada yang masih dibingungkan lagi? Ini memang kesalahan saya. Harusnya berkurang, bukan bertambah. Ada lagi yang mau ditanya? Harap dimaklumi, soalnya materi ini saya baru pertama kali pegang, jadi bahannya memang baru bikin juga. Kalau bahan-bahan materi saya yang statistik, saya biasanya ngajar statistik. Kalau itu udah yakin lah pasti nggak akan ada kesalahan, karena pas awal-awal ada jumpa salah langsung saya perbaiki. Saya ngajar statistik dari 2019. Karena ini baru, ya pas ngajar lah baru tahu ada rupanya ada kesalahan kan.
Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kemudian utang afiliasi diberi dari non afiliasi, berarti kita punya obligasi, obligasinya itu dibeli oleh perusahaan yang nggak ada kaitannya dengan usaha kita atau tidak ada kaitannya dengan induk usaha kita. Kita lihat ke contoh. Si A dan B adalah afiliasi. B menerbitkan obligasi senilai 100.000 tingkat bunga 5%, jangka waktu 5 tahun. Berarti sekarang yang pegang obligasi adalah si A kan? Kan B menerbitkan. Yang pegang si A. Kemudian itu dibeli oleh perusahaan C, di mana C ini tidak ada afiliasinya dengan si A ataupun dengan si B. Si C membeli dengan harga 95.000. Berarti ini dibeli dengan harga diskon atau premium? Diskon, karena lebih murah ya. Si C ketika dia membeli, dia akan keluarkan uang. Uangnya ini dikreditkan sebesar 95.000. Di debitnya dicatat sebagai investasi jangka panjang. Obligasi itu identik dengan investasi yang jangka panjang, lebih dari setahun. Nilainya adalah 95.000. Tapi untuk kasusnya pada buku besar perusahaan si B, dia menerima 95.000, utang obligasinya 100.000, tidak 95.000, karena kita menghapus nilai buku kan. Nilai bukunya kan masih 100.000. Yang 95.000 itu adalah nilai pasarnya. Makanya ada timbul selisih 5.000, dia rugi kan? Posisinya di debit. Nah, lihat keterangannya. Perusahaan C memberi obligasi dengan harga diskon 5.000, mengakibatkan kerugian bagi perusahaan B dan mengurangi utang obligasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan B. Ini dia ya maksudnya. Jadi kalau ditanya kenapa ini tidak 95.000, ya karena di nilai bukunya. Oh, ini adalah nilai pasarnya. Tergantung dari pihak mana kita melihatnya. Kalau dari kita sebagai pembeli, kita nggak mau tahu nilai buku dia berapa. Yang penting nilai uang kita yang keluar kan. Pencatatan dengan metode biaya perolehan. Berapapun yang kita keluarkan, itulah yang kita catat sebagai aset kita. Bisa dipahami? Ini untuk sekedar kasih tahu aja cara menjurnal. Jika tidak, kita lanjut. Ini ada metode ekuitas yang dimodifikasi. Si A punya 80% saham di perusahaan B. Perusahaan B punya utang kepada A sebesar 100.000. Si A dia mencatatnya sebagai utang. Si A mencatat utang tersebut sebagai bagian dari investasi. Berarti si A kenapa si A mengatakannya dia mencatatnya sebagai investasi di perusahaan B? Karena ketika dia keluar uang tujuannya untuk investasi kan, meskipun itu investasinya ke anak dia sendiri, itu tidak ada masalah. Berikutnya, dia pakai metode ekuitas yang dimodifikasi. Ketika si perusahaan B punya laba sebesar 50.000, labanya itu apakah milik B sendiri atau sudah termasuk gabungan milik si A? Kalau dia ada investasi di perusahaan B, gabungan kan? Dia hanya punya 80%. Berarti laba 50.000 ini sebanyak 80% adalah milik A atau B? A, karena si A punya saham 80% pada perusahaan B. 80%-nya adalah sebesar 40.000. Jadi nilai ekuitas dari perusahaannya itu nanti
itu akan meningkat terus atau menurun, akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi labanya si perusahaan B. Kalau si B rugi, misalnya dia rugi 50.000, berarti si A memiliki 80% kerugiannya si B kan? Berarti si A rugi 40.000. Nilai investasinya juga akan jadi berkurang. Itulah namanya metode ekuitas ya. Ekuitas yang dimodifikasi, artinya dia akan bergerak terus nilainya sesuai dengan kondisi di anak perusahaannya. Bisa dipahami? Kalau yang metode satu lagi yang nilai harga wajar, kita investasi ke perusahaan B, berapapun nilainya, nilai ekuitasnya si B, yang kita catat tetaplah nilai yang kita keluar uang pertama. Saya invest 100.000, mau si perusahaan B nya untung rugi, saya tetap catatnya 100.000. Dia akan berubah kalau ada terjadi penjualan atau pembelian lagi investasinya. Terus kalau misalnya si B dapat laba, si perusahaan A gimana? Kalau yang metode kalau yang metode nilai harga wajar ya. Metode nilai harga wajar, kalau si B ada untung atau rugi itu gimana ke perusahaan si A nya? Nggak ngaruh. Ngaruhnya kalau dia ada bagi dividen nanti. Si B bagi dividen, si A catat sebagai penghasilan dividen. Cuman dari sana bisa ngaruhnya. Nah, kalau ini metode biaya ekuitas yang dimodifikasi, bergerak terus sepanjang dengan pergerakan ekuitasnya si perusahaan B. Bisa dipahami untuk perbedaan dua metode ini? Ini dia metode biaya yang tadi. Metode biaya atau metode harga wajar. C ke D sebesar 50.000. Tidak usah diperhitungkan, yang penting 50.000 terus yang kita catat di perusahaan C berarti ya. Pemilihan metodenya gimana? Itu semua memang berdasarkan pada kebijakan perusahaannya. Kalau kita punya saham lebih dari 50%, itu pakai metode ekuitas saja. Karena boleh dikatakan kita memiliki sepenuhnya itu istilahnya kan. Tapi kalau di bawah itu biasanya 20-50% pakai metode biaya ini nggak apa-apa. Oke, habis materi untuk utang antar perusahaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi atau terkait ujian atau hal lainnya? Angelica, Sherlyn Angelina, Charlene, Christina, Cindy, Cindy ada? Ada hadir Cindy? Desika, Desi Jessica, Felix Chris Ryan, Fendi, Hendy Chandra,
Ivani Wulandari. Ivani. Juliana Lee. Kelvin Wijaya. Kevin Saputra. Kennedy yang tadi presentasi. Lydia yang tadi izin. Meviana. Safina. Sarila. Stefani Wiliana. Tessa Octavia. Wilbert Bernandi. Wiliana. Wilson Wijaya pindah kelas. Vincent Lai. Wirianto. Silvana. Ostaldo. Andrew. Ada yang namanya belum dipanggil? Udah dipanggil semua? Dapat saya satu lagi. KRS ada yang belum? Kenapa? Barosnya cuma bentuknya kayak gini ya. Oke, berarti kita menunggu keputusan dari kampus kapan minggu kuliah aktif berikutnya ya setelah libur ya. Kemudian untuk kelompok 1 dan 2 berarti pas UTS itu siap UTS aja nggak apa-apa, kirim bahan ya sesuai kesepakatan kita. Yang presentasi kirim bahannya pas di online, presentasinya di offline ya, seperti gini juga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri kelasnya? Untuk ujian yang penting dikerjakan aja. Gak usah takut masalah benar atau salah, yang penting kerjakan. Penting kita saling percaya aja ya. Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih, selamat malam.